Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hikmiyah dengan NIM 12304193033. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Asna Andriani Magister Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang didapat dari jurnal yang berjudul Hubungan antara memori dan penderita disleksia dalam tinjauan psikolinguistik. Lebih lanjut mengenai jurnal ini, kalian dapat mengakses link yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Disleksia merupakan salah satu bidang kebahasaan yang menangani masalah pembelajaran bagi anak yang mempunyai gangguan belajar secara spesifik. Kata disleksia diperoleh dari kata dis yang artinya kesulitan dan leksia yang bermakna bahasa. Jika diterjemahkan secara harfiah, disleksia adalah kesulitan dalam membaca huruf secara tertulis. Rudolf Berlin, seorang pakar oftalmologis, mengatakan bahwa anak yang mempunyai ciri disleksia mempunyai hambatan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Secara lebih khusus, anak disleksia biasanya mengalami masalah fonologi, yaitu hubungan sistematik antara huruf dan bunyi. Misalnya kesulitan membedakan paku dengan palu, atau keliru memahami kata-kata yang mempunyai bunyi hampir sama. Misalnya kata 50 dengan kata 15. Menurut Norman D. Sandberg, anak yang mengalami gangguan pada otak dapat melakukan beberapa tes. Dari hasil tes tersebut dapat diketahui daerah otak mana yang mengalami gangguan, sehingga dapat dilakukan diagnosa apakah anak tersebut tergolong learning disabilities atau bukan. Richard menjelaskan penyebab spesifik disleksia tidak diketahui. Kira-kira 14 area di otak berfungsi saat membaca. Ketidakmampuan belajar pada disleksia ini disebabkan karena terdapat gangguan di area otaknya. Pesan yang terkirim masuk ke otak tampaknya berubah menjadi tidak beraturan dan kacau. Orang dengan disleksia dapat mendengar dan melihat dengan baik. Namun, apa yang mereka dengar dan lihat tampaknya berbeda dengan apa yang dilihat dan didengar oleh orang kebanyakan. Hasil penemuan pada subjek yang mempunyai gejala disleksia adalah subjek dapat melihat dengan baik tetapi tidak dapat membedakan, tidak dapat membuat interpretasi dan mengingat huruf atau kata yang telah dilihatnya. Anak yang terkena gangguan disleksia apabila tidak mendapatkan pelatihan secara dini, maka kemungkinan akan terjadi hambatan bagi anak dalam proses belajar selanjutnya. Seperti hambatan mengeja, membuat anak merasa tidak mempunyai kemampuan seperti yang dimiliki oleh teman yang lainnya. Yang kedua yakni hambatan bahasa, menyebabkan anak akan mengalami kesulitan untuk menyatakan ide dan pikiran. Yang ketiga yakni hambatan menulis, akan menunjukkan keterlambatan dalam melahirkan ide dan pikiran secara tertulis. Yang keempat yakni hambatan untuk mengingat kata, akan berpengaruh dalam memproses kata yang disusun lebih panjang seperti kalimat. Meskipun hambatan ini sering dikenal sebagai kekurangan yang tersembunyi. Yang terakhir yakni hambatan membaca, akan menyebabkan anak tidak bisa belajar secara sendirian, sehingga anak akan merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.